Kayaknya sebelum Kan dulu Kak, tapi kita lupa satu personil. apa tuh kalau Kita ada kakak ganteng yang main keyboard. Ada apa tuh Kak? Kana. Nah Kak, biar kita makin semangat sebelum kita mulai acara kita nih Kak, apalagi pengajaran kita yang mungkin adik-adik udah kangen banget Iya. Kak sama pengajaran kita, oke? Sebelumnya kita mau nyanyi dulu, setuju gak nih Kak? Setuju. Oke. Lagu pertama kita akan nyanyikan lagu Hari Ini Merasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ada satu sobatku yang setia, apakah ia tinggalkan waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah adik-adik, tadi kan kita udah nyanyi bareng. Sekarang kita mau buka dengan doa. Halo adik-adik. Wah, senang sekali hari ini kakak bisa menyapa adik-adik semuanya. Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan bersukacita. Yeay. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai, marilah kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang Maha Baik. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dan mencintai kami senantiasa. Tuhan, pada hari ini kami mau belajar untuk menjadi lebih setia kepadamu melalui teladan Nabi Elia. Kami mohon tuntunanmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk kita sama-sama belajar bagaimana ya kita dapat setia kepada Tuhan Allah kita melalui teladan seorang nabi, yaitu Nabi Elia. Adik-adik bisa baca dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Oke? Nah, kali ini kakak akan bawakan dalam cerita. Oke? Adik-adik siapkan hatinya dan selamat menyaksikan. Nabi Elia di Gunung Horeb. Nabi Elia adalah seorang hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk membuktikan kesalahan 450 nabi penyembah berhala,
Nabi Elia menantang nabi-nabi tersebut, dan ia menang. Allah menyertai Nabi Elia dengan menurunkan api dari langit, sehingga membakar persembahan Nabi Elia. Mengetahui hal itu, Ratu Isabel, seorang penyembah patung, merasa terancam. Segera ia ingin menangkap Nabi Elia dan membunuhnya. Nabi Elia menjadi takut kepada Ratu Isabel dan memutuskan untuk melarikan diri ke padang gurun. Setelah 40 hari berjalan kaki, Nabi Elia sampai di gunung Allah, yaitu Horeb. Lalu Nabi Elia masuk ke dalam sebuah gua dan bersembunyi di situ. Kemudian terdengar suara Tuhan berkata, "Elia, apa yang engkau lakukan?" Elia menjawab, "Aku bekerja untukmu Tuhan, supaya orang Israel tidak menyembah patung-patung berhala, melainkan menyembah Engkau Tuhan. Tetapi aku justru ingin dibunuh oleh mereka." Lalu Tuhan menyuruh Nabi Elia berdiri di atas gunung, karena ada Tuhan di sana. Datanglah angin besar dan kuat, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin besar itu. Datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Kemudian datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Hingga akhirnya datanglah api yang sangat kecil. Nabi Elia mendengarnya dan mengenal suara Tuhan di situ. Lalu Nabi Elia menyelubungi mukanya dengan jubahnya dan pergi keluar ke pintu gua. Tuhan tidak marah karena Nabi Elia melarikan diri. Tuhan memberitahu bahwa Tuhan akan selalu menyertai Nabi Elia. Akhirnya, Nabi Elia dengan berani kembali ke Samaria karena masih ada 7.000 orang penyembah Tuhan. Oke, nah adik-adik sudah melihat dan juga sudah mendengar cerita Nabi Elia di Gunung Horeb. Oke, sekarang waktunya kita mau mencari tahu bagaimana ya kita dapat setia melalui teladan Nabi Elia. Oke, adik-adik, bila ingin mencatat, boleh mencatat. Ada 3 pesan yang ingin disampaikan dalam cerita hari ini untuk kita dapat setia kepada Tuhan. 1. Menyembah Tuhan. Dalam cerita Nabi Elia pada hari ini, Tuhan tidak ingin bangsa Israel menyembah berhala atau menyembah patung-patung. Pesannya adalah Tuhan tidak ingin kita lebih memilih bermain game atau menonton TV seharian daripada
berdoa kepada Tuhan. Tuhan ingin kita setiap harinya memberikan waktu untuk berdoa dan membaca kitab suci. 2. Berlindung kepada Tuhan. Nabi Elia ketika ia dikejar oleh musuh dan diancam untuk dibunuh, Nabi Elia tidak pergi lari kemana-mana, melainkan dia mencari Tuhan sampai ke padang gurun. Nabi Elia percaya bahwa Tuhan adalah perlindungannya. Pesannya adalah kita diajak untuk datang kepada Tuhan apapun keadaan kita, baik kita senang maupun kita sedih. Karena kita percaya Tuhan selalu beserta kita dan selalu menjaga kita. 3. Bekerja untuk Tuhan. Nabi Elia adalah seorang yang diutus oleh Tuhan, sehingga ia berusaha sebaik mungkin dan segiat mungkin untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Pesan yang ingin kita pelajari adalah Tuhan ingin agar kita dalam melakukan segala sesuatu harus dengan sebaik mungkin. Ketika kita tidur, ketika kita makan, ketika kita bermain, atau ketika kita belajar, Tuhan ingin agar kita melakukannya dengan sebaik mungkin. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat selalu ya. Oh iya, ada yang tahu nggak? Kakak hari ini akan bikin aktivitas apa? Nah, kakak kasih tahu ya. Hari ini kakak akan bikin aktivitas bikin kupu-kupu dari kertas origami. Jadi bahan-bahannya itu ada kertas origami, gunting, ada lem, dan ada penggaris, sama pensil dan uang logam. Nah, langkah pertama, di sini kalian tempelkan jari kalian ke kertas origami. Nanti kalian bentuk ini. Kakak gambar dulu ya. Kalian bentuk jari kalian di kertas origami ini. Kalau sudah, kalian gunting. Nanti jadinya seperti ini. Nah, di sini kakak mau ngasih tahu adik-adik bikin 4 jarinya, 4 tangan, yang sebelah kiri 2, yang sebelah kanan 2. Adik-adik bikin satu lagi dengan kertas origami yang berbeda, tapi lebih kecil dari jari yang sebelumnya. Seperti ini. Seperti ini adik-adik. Nanti kalian boleh tempelin jari kalian atau minta tolong mama papa juga bisa.
Kalian gunting lagi. Nanti jadinya juga seperti ini, ada dua. Nah, kita lanjut bikin badannya kupu-kupu. Nah, di sini kakak mau ngasih tahu cara bikin badannya. Kakak pakai penggaris busur. Lalu adik-adik tinggal bikin garis dari sini ke sini. Setelah itu baliknya juga seperti ini. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Oke, jadinya seperti ini adik-adik. Kalau sudah, kita bikin lingkaran untuk kepalanya. Sini kakak pakai tuang logam. Kerja buat Tuhan, selalu mengisi, biar pikul salib, selalu mengisi. Ayo Jadi kalian cetak ya di kertas origaminya. Kalau sudah, digunting lagi. selalu mengisi, serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu mengisi. Kerja buat Tuhan, Jadi deh. selalu mengisi. Jadi kita lanjut ke bagian mata dan mulutnya. Untuk bagian mata, kakak pakai kertas origami warna hitam. Kalian bebas pakai warna apa aja. Di sini kakak bikin lingkaran kecil, yang kecil aja buat mata ya, adik-adik. Kakak bikin dua, nggak kelihatan ya? Kecil. Pokoknya kakak bikin kecil lingkaran untuk matanya. Matanya kecil, nggak kelihatan. Bapak ya.
Udah kelihatan adik-adik matanya, nanti kakak kasih tunjuk kalau sudah ditempel saja ya. Adik, sekarang kita akan buat lingkarannya untuk ditaruh di bagian sayap kupu-kupu. Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Nah, setelah itu nanti adik-adik bikin buat antenanya, contohnya seperti ini. Langkah selanjutnya adik-adik tempelkan kedua jari yang adik-adik jiplak tadi di kertas origami, dijadikan satu seperti ini. Adik-adik lem ya. Nah, kalau sudah seperti ini dan seperti ini, adik-adik jadi satu. Yang ini yang lebih kecil jadinya, sayapnya yang lebih kecil dari ini jadi satukan ke sini seperti ini, seperti ini. Bentar ya. Nah, seperti ini. Adik-adik bikin bagian sayapnya tadi kan sudah selesai. Nah, kita tempelkan bagian badan dan kepala untuk kupu-kupunya. Adik-adik tempelkan ya. Di sini kakak sudah kasih lem di bagian kepala kupu-kupunya, di lingkarannya. Nah, jadi seperti ini. Baru dilanjutkan dengan tempelin matanya. Seperti ini. Dan juga mulutnya. Seperti ini. Setelah seperti ini, adik-adik tempelkan di bagian tengah seperti ini. Jangan lupa dikasih lem ya adik-adik, karena kakak sudah kasih lem duluan sebelumnya. Nah, setelah itu terus seperti ini kita kasih antenanya. Ini seperti ini. Dan selanjutnya kita tempel bagian lingkaran kecil yang sudah dibuat tadi, buat di bagian sayapnya. Terus ini mana bisa ini dibuang dong, rusak itu. Sampai bisa bener ya langsung ribet. oh, ini belum kelem. Jadi seperti ini. Dan kakak buat dua kupu-kupu. Yang satu seperti ini. Yang satu lagi seperti ini. Oke. Sekian dari kakak. Terima kasih adik-adik. Adik, apa kabar? Masih semangat dong? Harus semangat, karena hari ini itu kita mau bikin ini dia. Nah, itu apaan sih? Nah, seperti yang kalian tahu dan kalian lihat, ini adalah bunga matahari.
Nah, tapi kok kenapa ada tulisan-tulisannya ya? Sesuai dengan tema hari ini, menjadi anak Tuhan yang setia. Nah, di Bunga Matahari ini kita bakal menuliskan hal apa aja sih yang harus kita lakukan untuk menjadi anak Tuhan yang setia. Nah, kalian pasti penasaran banget kan cara buatnya seperti apa? Nah, cara buatnya itu yang pertama, tunggu dulu. Tapi kan untuk membuat itu kita harus punya alat dan bahan. Nah, alat dan bahannya itu apa aja sih? Nah, alat dan bahannya itu yang pertama, kalian harus sediakan gunting, lalu ada spidol hitam, ataupun kalian juga bisa pakai pulpen hitam. Lalu juga kalian butuh koin, lalu setelah itu kalian juga butuh lem. Nah, kertasnya itu kalian bisa pakai yang di belakang itu kertas HVS polos. Nah, untuk ukurannya sih terserah kalian, tapi kalau aku lebih baik pakai yang ukuran kecil, tapi tidak terlalu kecil ya. Nah, jadi di situ ada 3 origami yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Nah, tetapi seharusnya warna merah ini kalian pergunakannya warna coklat. Ya, warna coklat. Karena aku tidak punya warna coklat, jadi aku pakai warna merah tua. Cara pembuatannya, pertama-tama kalian buat dulu nih pola untuk kelopak bunganya. Nah, kelihatan gak nih? Nah, bentuknya memang seperti daun ya. Jadi kalian buat pola kelopak bunga ini sampai 7 buah. Nah, setelah kalian terbentuk nih 7 buah kelopak kayak gini, kalian gunting deh tuh sesuai dengan polanya. Setelah kalian selesai menggunting 7 buah pola kelopak tadi, hasilnya bakal jadi seperti ini nih adik-adik. Nah, oh iya, ini kan udah aku tulis-tulisin ya. Kalian juga jangan lupa untuk tulis di masing-masing kelopaknya ini. Nah, yang pertama itu kalian tulis pray every day. Nah, pray every day ada yang tahu nggak nih artinya apa? Artinya adalah berdoa setiap hari. Nah, lanjut ya. Yang kedua, tulis love God above all. Artinya cintai Tuhan lebih dari segalanya. Yang ketiga, kalian bisa tuliskan read your Bible every day. Artinya baca Alkitabmu setiap hari. Yang keempat, kalian bisa tuliskan be kind to others. Artinya berbuat baik kepada setiap orang. Untuk kelopak yang kelima, kalian bisa tuliskan follow God's rules, yang artinya mengikuti aturan atau perintah Tuhan. Nah, kalian ingat gak sih 10 perintah Tuhan itu apa aja? Nah, kalau nggak ingat, coba dibuka lagi puji syukurnya. Untuk kelopak yang keenam, kalian bisa tuliskan be helpful to others, yang artinya tolong menolong atau membantu sesama nih. Untuk kelopak yang terakhir, kalian bisa tuliskan listen to your mom and dad. Tahu nggak artinya apa? Nah, artinya dengarkan orang tuamu, baik itu mama ataupun baik itu papa. Nah, setelah kalian tuliskan tadi di masing-masing kelopak, sekarang kalian masih menggunakan origami kuning, kalian buat pola persegi panjang seperti ini. Nah, setelah kalian buat pola persegi panjangnya di origami kuning, nanti kalian gunting. Setelah kalian gunting pola persegi panjangnya di origami kuning, hasilnya jadi seperti ini. Nah, kalian tulis deh tuh di origami kuning yang bentuk persegi panjang ini, tulis grow with Jesus. Artinya apa sih? Artinya bertumbuh bersama Yesus. Nah, setelah kalian buat pola persegi panjang, kalian buat lagi nih pola seperti ini nih, tapi di origami berwarna hijau, karena kita bakal pakai pola ini untuk membentuk daun. Setelah kalian buat ini sebanyak 2 buah, kalian gunting deh tuh sesuai dengan polanya nih, pola yang udah kalian gambar. Setelah kalian gambar dan kalian gunting, hasilnya bakal jadi seperti ini nih, ada 2. Nah, setelah bikin daunnya, kalian bisa bikin batangnya nih, batang buat si bunganya, dengan cara
Cara gampangnya nih ya, kalian kira-kira kalian lipat ujung origaminya kira-kira seperti ini. Nah, nih, kira seperti ini ya. Nah, terus ada garisnya kan? Nah, kalian tinggal gunting deh tuh, ikutin garis-garis yang udah terbentuk ini. Lah, kalian gunting, hasil bakal jadi seperti ini nih. Nah, gampang banget kan? Nah, sehabis kita buat batangnya, kita bakal buat bagian tengahnya nih teman-teman. Nah, karena aku di sini nggak punya warna coklat, aku pakai warna merah tua dan aku buat warna-warna coklatnya pakai spidol coklat nih. Tapi kalau teman-teman punya warna coklatnya nggak apa-apa, dibuat di warna coklat aja. Nah, cara buatnya tuh gimana sih? Pertama, kalian cetak pakai koin di origami coklat kalian. Nah, dicetak itu, diikutin pola si koinnya. Nah, setelah kalian ikuti pola koinnya, kalian bisa gunting sesuai dengan pola yang tadi sudah kalian buat. Nah, hasilnya tadi nih seperti ini. Nah, saatnya kita tempelkan pola-pola yang sudah tadi kita gunting di kertas Harvest Pulse ini. Yang pertama kalian tempelkan itu adalah batangnya ya. Nih, kalian tempelkan batangnya. Oke, tempelkan menggunakan lem. Nah, kalau sudah kalian lem, kalian tempelkan seperti ini nih. Nah, ya, seperti ini. Oke. Habis itu kita tempelkan nih, tempelkan kelopak-kelopak yang tadi sudah kita tulis nih. Yang pertama itu kita tempel yang pray every day. Kita tempel ya. Kita beri lem. Nah, kita tempel di sini nih. Nah, dikasih jarak ya antara batang dan juga kelopaknya. Selanjutnya kita tempelkan yang love God above all. Yang ini. Nah, kita kasih lem. Habis kita kasih lem nih, kita tempelkan di sini. Nah, ditempelkan di sebelah kanannya pray every day. Nah, jadinya kayak gini nih. Oke, selanjutnya kita tempelkan adalah yang read your Bible every day. Nah, kita kasih lem juga nih. Kasih tempelkan di sebelahnya love God. Deh. Oke, selanjutnya yang kita tempelkan itu adalah nih, be kind to others. Nah, kita tempelkan. Tada! Nah, ini setelah be kind to others, aku tempelin ya. Oke, selanjutnya yang kita tempelkan adalah follow God's rules. Oke, kita kasih lem juga. Nah, oke, kita tempelkan di bawahnya be kind to others. Nah, kayak gini nih. Oke, setelah itu kita tempelkan yang be helpful to others. Kita tempelkan di sini ya.
jadi seperti ini. Oke, selanjutnya yang terakhir nih, di mahkota yang terakhir nih. Mahkota yang terakhir ini kita tempelin yang listen to your mom and dad. Nah, kita tempelkan di sisi yang terakhir ini nih yang masih kosong. Nah, wah, selesai deh bagian mahkotanya. Sekarang karena tengahnya masih bolong, masih putih-putih kayak gini, kita tempelkan nih yang tadi lingkaran. Kita tempelkan di sini. Karena kita kasih lem dulu ya. Yesus amat cinta pada saya. Oh, Nah, jadi deh untuk bagian daun yang kedua, kalian bisa tempelkan seperti ini nih. Nah, di kedua sisi. Sebenarnya terserah kalian mau ditempelin di satu sisi boleh, mau ditempelin di dua sisi kayak gini juga boleh. Nah, sehabis itu, ini kan udah jadi nih. Nah, kalau kalian mau hias-hias, mau tambahin awan, mau tambahin rumput, boleh banget. Nah, sekarang aku mau coba hias bagian bawahnya menggunakan rumput. Nah, ini setelah aku hias pakai spidol. Nah, ini aku gambar rumput-rumput nih di sekeliling bunganya. Setelah selesai menghias, kalian jangan lupa nih, tadi kan kita ada ini nih yang persegi panjang ini yang tulisan Grow with Jesus. Nah, kalian bisa tempelkan di sisi yang kosong di dekat bunga seperti ini. Ya, oke, kita pakaikan lem. Nah, lalu kita tempelkan di sini. Yeay, jadi deh. Nah, nih, oke. Nah, setelah kita tempelkan ini, selesai deh. Nah, jangan lupa kalian bisa tulis nama kalian di atas sini boleh, dimanapun boleh. Intinya kalian harus tulis nama kalian. Lalu selesai deh. Yeay, selamat mengerjakan. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah ngapain aja nih Kak Tere? Kemarin kita tadi udah baca firman, udah aktivitas, Udah dengerin pesan emasnya. iya. Nah, sekarang kita mau doa penutup dulu. Mari kita bersatu dalam doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mendampingi kami dalam belajar hari ini. Kami sudah belajar untuk menjadi setia seperti Nabi Elia. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami bisa menyembah Engkau, supaya kami bisa berlindung kepadamu, dan supaya kami bisa bekerja hanya untuk-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.